Halo, Assalamualaikum Akila. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari Ya, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya Akila hari ini? Sehat? sehat, Bu. Baik. Kamu mau berangkat pelatnas ya katanya ya? Iya, Bu. Kapan? Selasa depan berangkat. Selasa depan, minggu depan. Iya, Nah, di mana pelatnasnya? di Jakarta, Bu. Nah, selama berapa lama? Sampai Desember nanti, Bu. Di Jakarta Weh, terus. enak. Semoga nanti juara ya, seperti tahun-tahun Amin. sebelumnya. Amin. Oke, Amin. hari ini kita mau belajar bab baru. Kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ingin mempelajari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi apa itu keanekaragaman hayati, Budiah mau share screen dulu. Oke, kelihatan nggak ini share screen-nya Budiah? Masih loading, Bu. Bentar. Masih loading, oke. Sudah, Bu. Oke, pinter. Sip, sip, sip. Sekarang Budiah mau tanya. Akila pernah nggak jalan-jalan ke pantai? Pernah, Bu. Oke, Akila jalan-jalan ke pantai. Kalau Akila jalan-jalan ke pantai, apa sih kira-kira yang Akila temukan di pantai? Organisme apa saja yang Akila temukan di pantai? Apa yuk? Kalau kita ke Ada, pantai, apa nih yang bisa kita temukan di pantai? ada laut, Laut, oke. Apalagi? pasir, Pasir, apalagi? Organismenya apa? organisme. Hewan, tumbuhannya, ada apa saja yang Akila temukan kalau kita main ke pantai? Ada pohon kelapa, Pohon kelapa, pinter. terus Terus itu namanya kepiting, kepiting, oke. Terus rumput laut. rumput laut, kepiting, ada tanaman bakau ya kadang-kadang itu. Kemudian Oh, ada ya. Ya, ikan-ikan, terumbu karang. Itu adalah hal-hal yang kita ketemui kalau kita lagi ke pantai. Kalau kita ke gunung, apa nih yang akan kita temui nih? Organisme-organisme apa yang akan kita temui kalau kita mainnya itu ke gunung? ya. Kayak Hewan, Bu. Hewan. pohon-pohonnya sama nggak sih pohon-pohon yang di gunung dengan pohon-pohon yang ada di pantai? Beda, Bu. Beda. Oke. Misalnya kalau di pantai tadi Akila nemuin pohon kelapa, pohon bakau. Kalau di gunung biasanya kita nemuin apa? Pohon-pohonnya. Pohon. Pohon apa ya? Hmm, banyak, Bu. Ya, oke, misalnya ada pinus, iya kan? Ya. Ya, Bu. Kemudian ada pohon apa ya yang di pegunungan banyak, biasanya ada pinus, ada jati, dan masih banyak lagi jenis yang Beringin. lainnya. Kalau hewan-hewannya sama nggak kalau kita ke pantai sama ke gunung? Beda. Beda. Kalau di pantai tadi nemunya itu bisa nemu kepiting, nemu ikan, nemu teripang misalnya. Kalau kita ke gunung nemu apa coba? Temu. Ayo Rusa.
Misalnya kalau kita ke hutan atau ke gunung, kita bisa nemu apa hewan-hewan seperti ini loh, apa namanya, hewan-hewan rusa misalnya, ya kan? Atau misalnya hewan-hewan kecil, cacing misalnya, semut, ataupun hewan-hewan khas yang ada di hutan. Apakah ada perbedaan antara hewan-hewan yang ada di hutan dengan hewan-hewan yang ada di pantai? Ada, Bu. Ada. Kenapa sih kok beda sih? Kenapa sih kok beda? Karena Karena kenapa? lingkungan situasinya ya juga beda. Lingkungan dan situasinya beda. Jadi makhluk hidup yang hidup di dalamnya pun juga berbeda. Kalau di gunung dingin biasanya tidak mungkin kan ada ikan di gunung. Sama halnya dengan di pantai, tidak mungkin akan ada tumbuhan-tumbuhan tinggi yang bisa melingkupi suatu wilayah kalau itu di wilayah pantai. Seperti itu. Nah, selanjutnya perbedaan-perbedaan inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu apa? Keanekaragaman hayati itu sebelumnya Akila udah pernah dengar belum keanekaragaman hayati itu apa? Pernah dengar. Apa sih coba? Menurut Akila itu apa sih keanekaragaman hayati itu? Lupa itu. Keanekaragaman itu berarti kan artinya variasi. Hayati itu kan artinya makhluk hidup. Berarti variasi-variasi atau keanekaragaman makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang kali ini akan kita bahas yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati itu apa? Keanekaragaman hayati itu adalah kekayaan lingkungan kita yang terdiri atas hewan dan juga tumbuhan yang beraneka ragam, baik itu ukurannya, baik itu warnanya, baik itu bentuknya, teksturnya, gennya, ekosistemnya, dan masih banyak lagi. Ini saja kita baru membahas pantai sama hutan atau gunung sudah banyak terdapat perbedaan atau variasinya. Ya kan? Bagaimana kalau kita membahas ekosistem-ekosistem yang lain? Pasti variasinya menjadi semakin banyak. Itulah yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini adalah contoh-contoh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang terletak di wilayah tropis. Karena kita berada di wilayah tropis, kita kaya sekali dengan keanekaragaman hayatinya. Jumlah tumbuhannya banyak sekali, jumlah hewan-hewannya banyak sekali, bahkan hewan dan tumbuhan endemik pun ada di Indonesia. Tahu nggak hewan dan tumbuhan endemik itu apa? Nggak tahu. Hewan dan tumbuhan endemik itu adalah hewan dan tumbuhan yang khusus cuma ada di Indonesia. Contoh, Rafflesia arnoldi, contoh tumbuhan meranti. Itu adalah contoh-contoh flora dan fauna endemik di Indonesia. Anoa, itu juga salah satu tumbuhan endemik di Indonesia. Kenapa? Karena hanya bisa ditemukan di Indonesia, tidak di negara-negara yang lain. Maka dari itu disebut sebagai flora atau fauna endemik. Nah, ini adalah contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Laba-laba, bekicot, kemudian ada kera, capung, raspberry, ini hewan bersel tunggal, mawar, dan masih banyak lagi. Misalnya di sini Budia sebutkan ada bekicot. Bekicot pun itu jumlahnya tidak hanya satu jenis, tapi ada beraneka ragam atau beberapa jenis bekicot yang bisa kita temukan di sekitar kita atau di negara kita. Sampai sini oke ya, paham ya? Paham, Bu.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati itu apa sih? Jadi keanekaragaman itu atau variasi itu bisa kita lihat dari beberapa tingkat. Yang pertama, ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan yang ketiga ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Sudah tahu bedanya? Sudah tahu belum bedanya antara keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan juga tingkat ekosistem? Oke, mari kita perdalam. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa sih keanekaragaman hayati tingkat gen? Keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah variasi atau perbedaan yang terjadi pada organisme yang sejenis. Contoh, di sini Budia mencontohkan ada beberapa contoh tumbuhan mangga. Di sini ada mangga apel, kemudian mangga gadung, kemudian ada mangga gedong gincu, ada mangga madu, ada mangga golek, ada mangga kelapa, dan masih banyak jenis yang lainnya. Ini semuanya kan jenis mangga, ya enggak? Iya. Satu jenis spesies aja, yaitu spesies mangga, dia variasinya ada banyak ini. Ini yang masih disebutkan, ada contoh-contoh lain yang belum disebutkan. Itulah yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati tingkat gen. Berarti dia dalam satu spesies atau dalam satu jenis memiliki variasi yang beraneka ragam. Budia kasih contoh lagi, misalnya padi. Padi itu memiliki beberapa varietas atau variasi atau perbedaan. Misalnya nih dalam satu spesies padi ada padi IR, ada padi Bramu, ada padi IR8, dan masih banyak. Itu padi aja jenisnya itu berbeda-beda. Itu adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Contohnya lagi ini ayam. Ayam aja ini varietas atau jenisnya itu ada bermacam-macam. Ada ayam hijau, ayam kampung, ayam Sumatera, ayam Bangko, ayam broiler, kemudian red broiler, kemudian ada cob broiler, ada ayam kate, ayam pelung, ayam cemani, dan masih banyak jenis ayam yang lainnya. Jadi ini adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, Budia lanjutkan ke keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kalau keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah variasi dalam satu spesies, kalau keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies itu adalah ini variasi dalam satu komunitas atau dalam satu kelompok. Variasinya itu berbeda-beda. Contohnya nih, misalnya ada pete, kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri, kacang buncis, dan kacang hijau. Mereka ini kan spesies yang berbeda-beda, tetapi mereka masuk dalam komunitas atau jenis yang sama, yaitu jenis kacang-kacangan. Itu yang dinamakan dengan variasi atau keanekaragaman hayati tingkat jenis. Ada lagi yaitu misalnya ada kelapa, lontar, aren, pinang. Itu juga merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. Mereka termasuk ke dalam kelasnya Palmae atau dalam satu kelas yang sama, yaitu kelas Palmae atau bangsanya palem-paleman. Kemudian ada lagi harimau, singa, kucing, macan tutul. Mereka juga masuk dalam satu kelompok yang sama, yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kemudian ada galia,
kemudian ini sejenis apa ya, karentais, kemudian ada semangka atau watermelon, kemudian ada wheat honeydew, kemudian ada melon dan sejenisnya. Ini juga merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kenapa? Karena melon sama semangka itu kan beda spesies. Singa sama macan tutul beda spesies. Kelapa sama lontar beda spesies. Kacang panjang dengan kacang buncis beda spesies. Pokoknya kalau spesiesnya beda tetapi mereka masih dalam satu kelas yang sama, itu masuk ke keanekaragaman tingkat jenis. Kalau dia masih dalam satu spesies, variasi dalam satu spesies itu keanekaragaman tingkat gen. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang di sini berarti ruang lingkupnya menjadi semakin luas, yaitu di sini dalam suatu ekosistem itu pasti terjadi interaksi antar komponen ekosistem. Masih ingat pelajaran kelas berapa ya ini? Kelas 7 kalau nggak salah. Komponen ekosistem terdiri dari dua bagian, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas komponen yang terdiri atas makhluk hidup, yang abiotik terdiri atas komponen yang benda mati. Ya, itu interaksi antar keduanya ini akan menyebabkan terjadinya variasi di dalam ekosistem. Nah, biasanya di dalamnya itu kan ada komponen biotiknya, ada flora, fauna, mikroorganisme, serta komponen abiotiknya ada tanah, udara. Mereka itu saling memiliki perbedaan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya antara satu ekosistem dengan ekosistem yang lain. Seperti contoh tadi Budia sudah menyebutkan ekosistem yang ada di pantai berbeda dengan ekosistem yang ada di hutan atau gunung yang seperti Akila sebutkan tadi. Paham ya? Paham. Sampai sini, ini adalah contoh beberapa ekosistem. Ini ada ekosistem darat, contohnya ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem taiga atau hutan pinus. Kemudian ini ada ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan gugur, dan juga ekosistem tundra. Jadi sebenarnya ekosistem itu dibedakan menjadi dua, ada ekosistem darat dan juga ekosistem air. Ini adalah beberapa contoh ekosistem darat yang ada di dunia ini. Ada gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan juga tundra atau padang lumut. Adakah perbedaan antara ekosistem satu dengan yang lain? Akila. Ada. Apa sih perbedaannya? Misalnya nih di gurun, apa yang bisa kita temukan di ekosistem gurun? Kaktus. Kaktus, oke. Apalagi? Terus apa? Ayo. Unta. Unta, oke. Kalau di padang rumput, apa yang bisa kita temukan? Rusa. Rusa, oke. Terus Padang rumput. singa. Ada singa, boleh. Ada juga banteng, biasanya juga ada kan. Rumputnya juga ada kan. Kalau taiga itu ini apa namanya, hutan pinus. Kalau di hutan pinus pastilah kita bisa menemukan pohon pinus. Kemudian di bawahnya biasanya ada hewan-hewan yang biasa tinggal di bawahnya. Antara satu dengan yang lainnya pasti terdapat perbedaan anggotanya, baik itu flora maupun faunanya serta mikroorganisme yang ada di dalamnya. Itulah yang menyebabkan keanekaragaman hayati di dunia, di Indonesia itu menjadi sangat melimpah ruah karena perbedaan itu tadi. Ini contoh dari ekosistem air, ada ekosistem sungai, ekosistem pantai, air tawar, laut dalam, kemudian ada ekosistem terumbu karang, lamun, padang lamun, kemudian ekosistem laut, dan juga ekosistem muara. Itu adalah contoh-contoh ekosistem perairan. Ada nggak perbedaan antara ekosistem perairan satu dengan yang lain?
Ada, Bu. Pasti beda. Ekosistem sungai dengan ekosistem laut juga pasti berbeda. Apakah organisme-organisme yang ada di dalamnya juga sama? Tidak, Bu. Tidak, pasti. Misalnya nih, hewan-hewan yang hidup di sungai tidak akan mampu untuk hidup di laut. Sama halnya, hewan-hewan yang hidup di laut tidak akan mampu untuk tinggal di sungai. Begitu juga dengan flora atau tumbuhannya. Flora atau tumbuhannya itu juga akan berbeda. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu akan menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Kalau dia biasa di sungai, dia tidak akan mampu untuk tinggal di laut atau di pantai atau di bakau atau di muara seperti itu. Hewan-hewannya pun juga seperti itu. Itu adalah contoh-contoh ekosistem di sekitar kita. Nah, sekarang Budia ingin memberikan tugas ke Akila. Tugas Akila sekarang adalah mengeksplor lingkungan sekitar rumah Akila. Entah itu kalau ada kolam boleh dilihat, kalau ada taman boleh dilihat. Silahkan Akila mengeksplor lingkungan rumah Akila, kemudian sesuaikan dengan yang ada di sini, di ini. Nanti Akila tulis ada nomor, kemudian jenis organismenya apa yang Akila temukan, nanti ada nama daerah dan nama ilmiah. Misalnya contoh, Akila nemukan semut, nama daerahnya kan semut. Nama ilmiahnya apa? Cari, oke? Kemudian manfaatnya untuk apa ini? Untuk apa ini semut ini dalam ekosistem itu dia berperan sebagai apa? Kemudian kasih keterangan. Keterangannya ini bisa diisi dengan misalnya warnanya hitam, kakinya 6 dan seterusnya. Boleh diisi dengan tumbuhan, boleh diisi dengan kolam, boleh melihat kebun, kolam, sawah, atau lingkungan di sekitarnya Akila. Sampai sini paham Akila? Silahkan Akila boleh mengeksplor lingkungan Akila. 15 menit cukup? Insya Allah. Insya Allah. Oke, ini Zoom-nya akan terus Budia nyalakan. Silahkan Akila mengeksplor lingkungan, boleh HP-nya dibawa juga boleh, atau ditinggal di sini boleh dibawa, lebih bagus kayaknya biar Budia tahu, oh ini apa, ini apa, ini apa. Atau ditinggal di sini juga tidak apa. Tidak apa-apa. Sekarang pukul 12.44, nanti tepat jam 1, mungkin bisa kita mulai lagi hasilnya apa dari yang Akila dapatkan. Oke? Silahkan Akila mulai mengeksplor lingkungan sekitar rumah Akila. Sambil Budia tunggu.
Oke, gimana Akila? Hasil investigasinya, hasil eksplorasi di lingkungan sekitarnya. Apa yang Akila dapatkan dari eksplorasi di lingkungan sekitar rumahnya Akila? Apa ayo? Saya tadi ke taman depan rumah. Oke, ke taman depan Terus, rumah. Terus? ya, terus yang saya temukan ada kupu-kupu, Oke, ada semut, kupu-kupu. Mm-mm. terus ada semut, Mm-mm. ada bunga trompet, Uh-uh. bunga kamboja, Uh-uh. sama capung. Oke, ada kupu-kupu, bunga trompet, capung, dan lain sebagainya. Apakah Akila sudah menemukan nama ilmiah dari masing-masing hewan tersebut? Sudah. Apa? Ayo, ayo coba sebutkan. Kupu-kupu itu Propalocera. Loparosera. Oke. Kemudian, Terus semut itu Formicidae. ya, nama ilmiahnya masa Formicidae? Iya, Bu. Di Google namanya itu. Oke, 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 oke. Terus. Terus capung itu Anisoptera. Ya, Anisoptera itu kelasnya ya, bukan nama ilmiahnya ya, Nak ya. Nanti kalau nama ilmiah itu biasanya terdiri dari 2 suku kata. Misalnya kayak ayam. Ayam itu nama ilmiahnya galus-galus. Misalnya pohon mangga itu nama ilmiahnya Mangifera indica. Kalau masih akhirannya dae-dae gitu, biasanya itu masih di tahapan kelasnya. Itu ya. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki lagi. Terus bunga trompet ini Hibiscus rowan sinensis. Hibiscus rosa sinensis Oh biasanya. ya, Rosa. Oke, Budia tanya, tahu nggak manfaat dari hewan-hewan dan tumbuhan yang kamu dapati dari taman kamu tadi? Tahu. Apa? Kalau kupu-kupu itu membantu penyerbukan Oke, bunga. oke, membantu penyerbukan bunga, pinter. Kemudian, semut? Nah, semut ini enggak tahu. Semut itu bisa membantu menggemburkan tanah, bisa membantu penyerbukan juga, ya kan? Itu Ya, manfaatnya. Kemudian ada apa lagi? capung Capung, oke, capung. itu berfungsi untuk mengurangi populasi hama tanaman. Oke, kemudian ada apa lagi? Terus bunga trompet sama bunga kamboja ya untuk memperindah tanaman. Memperindah taman. Oke, memperindah taman. Juga dia bisa menghasilkan oksigen, ya kan? Oksigen. Oke, Ya, Bu. pinter. Budia tanya, sekarang ini ada pertanyaan yang harus Akila jawab. Adakah persamaan dan perbedaan ciri-ciri abiotik dan biotik pada ekosistem tersebut? Kalau kamu hanya mengamati satu ekosistem, jadi kan tidak bisa dibandingkan. Misalnya tadi, satu ngamati kolam, satu ngamati taman, kan bisa dibandingkan. Karena hanya taman aja, jadi tidak bisa dibandingkan. Kalau menurut Akila, ada nggak persamaan dan perbedaan ciri komponen biotik dan abiotik pada ekosistem kolam dan taman? Ada nggak bedanya? Ada. Ada, pasti ada ya perbedaan antara komponen biotik dan abiotik. Oke, jelaskan keanekaragaman spesies yang terdapat pada ekosistem yang Anda amati. Itu tadi ya keragaman spesiesnya yang kamu sebutkan tadi, ada capung, ada semut, ada bunga trompet, ada apa lagi tadi? Kupu-kupu, bunga kamboja, dan seterusnya. Oke, adakah organisme yang spesiesnya berbeda tetapi memiliki ciri-ciri fisik yang mirip? Jika ada, tulislah dan jelaskan golongannya, nama famili atau genusnya. Ada nggak yang mirip ciri-cirinya antara satu organisme dengan organisme yang lain?
ciri-ciri semut sama capung sama. Oke, semut sama capung sama. Apakah apa kesamaan dari keduanya? Sama-sama memiliki 6 kaki. Oke, pinter. Masuk ke dalam genus atau famili apakah itu? Serangga. Serangga. Ya, dia masuk ke kelasnya serangga. Nanti bisa dilihat dia familinya apa lagi gitu ya. Insekta Ya, Bu. biasanya. Wih. Oke, adakah organisme satu spesies yang hidup pada ekosistem yang berbeda? Jika ada, jelaskan. Ada nggak yang organisme dia satu spesies tapi tempat tinggalnya beda? Ekosistemnya beda dari yang kamu temukan. Misalnya yang satu ditemukan di sini, yang satu ditemukan di sana, dengan ekosistem yang berbeda. Yang satu ditemukan di rumah, yang satu ditemukan di sawah, misalnya kayak gitu. Ada nggak dari yang kamu temukan tadi? Ada nggak? Capung, Bu. Capung? Capung juga. Oke, capung bisa tinggal di ekosistem taman, kemudian bisa di mana lagi kamu menemukannya? Di sawah biasanya ada. Sawah atau di kolam bisa. Oke, berdasarkan data dalam tabel, dapatkah Anda menemukan keanekaragaman genetik di antar spesies yang Anda amati? Ada nggak yang keanekaragamannya, spesiesnya, keanekaragaman genetik? Berarti kalau keanekaragaman genetik itu keanekaragaman genetik di antara spesies-spesies yang Anda amati, keanekaragaman tingkat gen yang kamu amati. Ada nggak yang kayak mangga tadi atau ayam tadi dalam satu spesies tapi variasinya beda-beda, atau kamu nemukan capung satu warna merah, satu warna hitam tapi sama-sama capungnya, atau semut satunya semut ya warna hitam, satunya warna merah, satunya warna ini. Nemukan nggak yang kayak gitu? Nemu. Apa yang kamu temukan? Tadi nemu kupu-kupu, ada yang warna kuning, putih, pink juga ada. Oke, pinter. Berarti itu ada keanekaragaman tingkat genetik yang kamu temukan. Nah, dari organisme yang telah Anda tuliskan, manakah yang bermanfaat sebagai bahan pangan? Ada nggak? Bahan pangan. Tidak ada. Sandang? Sandang. Tidak ada juga. Tidak ada. Papan? Tidak ada juga. Obat-obatan? Obat-obatan tadi. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Kosmetik? Iya. Kosmetik? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Kalau yang untuk industri? Ada nggak? Tidak ada juga ya sepertinya. Tidak ada. Oke. Ya. Tulislah ekosistem lain yang tidak Anda amati, tetapi terdapat di wilayah tempat tinggal Anda. Yang enggak Akila amati, tapi ada di sekitar rumahnya Akila. Ada ekosistem apa aja? Ada ekosistem sawah. Ada sawah. Oke, apalagi? Terus ada kebun. Kebun, oke. Sudah itu aja. Nggak ada kolam, nggak ada sungai? Kok termasuk nggak, Bu? Bukan. Oke. Jadi di sini kalau Budia tanya, ekosistem yang Akila amati tadi adalah ekosistem taman. Ada komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Komponen biotiknya terdiri atas apa saja? Kupu-kupu, semut, capung. Oke, yang abiotik?
bunga trompet, bunga kemboja. Abiotik itu berarti terdiri atas makhluk yang tak hidup. Apa aja? Tanah. Tanah. Oke, apa lagi? Batu. Batu, apa lagi? Apa lagi? Tanah, batu, udara, cahaya matahari, air. Iya kan? Iya. Itu adalah contoh dari ini apa namanya komponen abiotik yang ada di sekitar kita. Sampai sini ada yang ditanyakan, Akila? Bu, berarti yang bunga-bunga tadi itu termasuk biotik berarti? Iyalah, tumbuhan, hewan, dan manusia semuanya masuk ke komponen biotik ekosistem. Ayo, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Sudah tidak ada, Bu. Oke, kalau Budiah tanya nih, contoh ekosistem, contoh keanekaragaman hayati tingkat gen yang kamu tahu apa? Coba. Apa yuk? Kalau tadi Budiah kasih contoh, mangga mana lagi, mangga golek, mangga gincu, mangga apel, itu satu spesies tapi ada variasinya. Mereka termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Kalau contoh yang Akila tahu selain mangga, apa yuk? Contoh lainnya keanekaragaman hayati. Jeruk apa aja? Jeruk nipis, jeruk Bali. Apalagi jeruk nipis, jeruk Bali. Jeruk nipis, jeruk Bali, jeruk buah itu. Jeruk lemon. Jeruk lemon, iya betul. Apalagi? Itu aja yang tahu. Oke, yang lainnya, contohnya. Apa yuk? Tarbu. Oke. Oke, tak tunggu. Ayo. Ngeblank, Bu. Ngeblank, Bu. Contohnya misalnya semut merah, semut hitam, semut yang kecil-kecil itu. Misalnya lagi kayak kelapa gading, kelapa hijau, kelapa yang puyuh. Kemudian ada lagi misalnya pisang Cavendish, pisang candi, pisang kepok, pisang apa lagi ya? Pisang, pokoknya jenis-jenis pisang. Mawar merah, mawar putih, mawar hijau, mawar ungu. Pokoknya dia yang sejenis. Itu adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Kalau yang tingkat spesies, misalnya tadi harimau, kemudian kucing, singa. Atau misalnya kelapa, palem, dan pakis misalnya. Kemudian atau misalnya lagi ini loh, apa ya namanya itu? Cabe, terong, sama paprika, kemudian sama cabai, terong, paprika, dan itu sejenis juga, ya kan? Itu adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau yang mau tanya yang spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Berarti dia dalam satu spesies yang sama, tapi dia adalah variasi atau varietas dalam satu spesies. Misalnya pisang, semuanya pisang. Misalnya semuanya, semut semuanya. Dalam satu spesies, satu jenis. Ya kan? Kalau yang berbeda itu berarti sudah keanekaragaman tingkat jenis atau keanekaragaman tingkat spesies. Oke. Berarti kalau apa namanya? Apa? Jenis bunga gitu, itu termasuk spesies, Bu. Bunga apa dulu? Kalau bunga mawar, bunga sepatu, bunga trompet ya bukan. Kalau bunga mawar merah, mawar putih, mawar ungu itu baru masuk. Misalnya bougainville galabra yang
pokoknya jenis bugenvil itu dalam satu spesies bugenvil kan, itu berarti dia satu keanekaragaman tingkat gen. Misalnya lagi kayak bunga apa ya yang macam-macam jenisnya. Kalau bunganya misalnya satu mawar, satu bunga teratai gitu kan beda spesiesnya. Ciri-cirinya kan udah beda, berarti dia bukan satu spesies. Harus satu spesies untuk yang keanekaragaman hayati tingkat gen. Nih, seperti itu. Yes. Ya, Bu. Oke, sekarang Bu Dia tanya, ada nggak sih hubungan antara keanekaragaman ini dengan letak di mana dia tinggal atau letak di mana dia hidup? Ada, Bu. Ada. Kenapa? Kok ada hubungannya antara misalnya tumbuhan ini hanya mampu hidup di sini, hewan ini hanya mampu tinggal di tempat ini. Kenapa kok seperti itu? Ya, ya karena ciri-cirinya gitu. Karena kemampuan adaptasi dari setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Mereka akan beradaptasi sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan tempat tinggalnya, sesuai dengan karakter-karakter yang ada di sekitarnya. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan, berarti Bu Dia ulangi sekali lagi. Bu Dia ulangi sekali lagi, keanekaragaman itu adalah ini variasi atau keragaman yang terdapat dalam lingkungan sekitar kita yang terdiri atas makhluk hidup, di mana keanekaragaman tersebut terdiri atas keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Kalau tingkat gen berarti dalam satu spesies ada varietas-varietas yang beda. Kalau tingkat jenis atau tingkat spesies berarti dia jenisnya sama tapi spesiesnya beda. Kalau tingkat ekosistem berarti keragaman antara satu ekosistem dengan ekosistem yang lain. Nah, untuk tugas selanjutnya, Bu Dia akan kirimkan untuk tugas atau PR untuk Akila, nanti akan Bu Dia kirimkan via chat aja, biar gampang nanti Akila kerjakan. Kalau misalkan Akila merasa kesulitan atau kurang paham, bisa langsung chat ke Bu Dia, oke? Ya, Bu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum Bu Dia akhiri pelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih Akila untuk waktunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan PR-nya yang akan dia kirimkan ya. Oke. Siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Udah live ya. Ya, Bu.